Shalom semuanya. Oke, di episode ke-6 kali ini, di episode ke-6 Bautaru kali ini, kita akan ditemani oleh salah satu rekan PT kita, yaitu adik Nadia. Jadi kalau yang tahu, biasanya Nadia ini duduknya paling depan nih, kalau di rombongannya anak-anak PT, kalau udah mulai ibadah pekat ya. Halo adik Nadia, apa kabar? Halo, baik. Baik, gimana? Masih sekolah? Enggak, Enggak. Oh, belajar online aja. Belajar online aja ya? Sekarang kelas berapa sih kalau boleh tahu? Kelas 9. Oh, kelas 9. Berarti udah mau naik mau naik ke SMA ya? Iya. Oh, tapi belum kelulusan dong ya? Belum ulangan kelulusan ya? Belum Nggak ada UN kan ya? Belum, nggak ada sih. Oh, nggak ada. Berarti sekarang masih belajar online, masih jalan? Masih. Berarti ulangan online juga masih jalan dong ya? Kalau belum lulus? Iya. Oke, ya benar. Udah tahu mau masuk ke SMA mana? Belum tahu sih. Belum tahu, masih nyari-nyari dong berarti ya? Iya. Oke, di episode ke-6 kali ini bersama adik Nadia, kita akan membaca dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Kemudian dilanjutkan dengan Keluaran 14 ayatnya ke 15 ya, Dek ya? Iya. Iya, 15 sampai ke 2 sampai 22. Sampai 20. Oke, benar. Sebelum memulai bacaan kita hari ini, kita akan berdoa dulu, dan adik Nadia yang pimpin ya untuk doa pembukaan. Iya. Oke. Iya. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Ayo. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa hadir untuk membaca firman-Mu. Berkati pembacaan kami hari ini, agar dapat kiranya menjadi kekuatan buat hidup kami. Amin. Amin, terima kasih. Oke, kakak akan baca duluan ya, adik Nadia ya. Iya. Oke, nah tuh suaranya udah bagus. Jadi kakak akan baca di Keluaran 13 dulu, ayat 17 sampai dengan 22. Di ayat yang pertama, di ayat 17 kakak yang baca. Selanjutnya nanti adik Nadia, kakak lagi, baru adik Nadia lagi, oke? Iya. Oke. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Sebab Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu, tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Oke, terus kita lanjutkan di Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan 22. Keluaran 14 ayatnya ke-15 sampai dengan 22. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkannya kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalanlah di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat,
sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Oke, demikianlah pembacaan kita dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22, dan Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan 22. Oke, sebelum menutup pembacaan kita hari ini, kira-kira menurut Ade Nadia nih, di Keluaran 13, kita mulai dari Keluaran 13 ya, kira-kira yang bisa Ade Nadia dapat apa nih? Intinya kan? Iya betul, intinya pembacaan kira-kira menurut bacaannya apa sih kira-kira di Keluaran 13 ini? Harusnya kan udah bisa kebayang nih, kan udah dibaca duluan nih sebelumnya. Jadi menurut aku intinya tidak ada jalan pintas selain melalui usaha keras yang tidak kenal lelah, putus asa. Tidak ada kesuksesan yang jatuh dari langit. Semuanya harus diperjuangkan. Oke, itu mantap. Oke, benar. Jadi istilahnya tidak ada sesuatu yang instan ya. Ya, mie instan aja meskipun namanya mie instan tetap harus dimasak, bungkusnya dibuka, terus diaduk, terus ditunggu sampai akhirnya bisa dimakan. Nah, benar kata Denalia di Keluaran 13. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada hasil yang perjuangannya instan. Harus tetap melalui perantara Tuhan dan usaha yang harus benar-benar maksimal. Terus di Keluaran 14, kira-kira menurut Ade Nadia intinya apa? Keluaran 14, Iya. inti hal tersebut menolong kita untuk belajar percaya pada kuasa Tuhan. Sebab iman bukan perasaan, iman adalah keyakinan dan keteguhan hati pada janji penyataan Tuhan. Jangan biarkan apa yang dirasakan membuat kita melakukan yang Tuhan katakan. Oke, betul sekali. Istilahnya kayak gitu. Jadi sesuatu yang udah Tuhan percayakan kepada kita, istilahnya harus kita tetap jalankan. Jadi dengan segala bentuk keraguan yang muncul dari hati kita, itu seolah-olah tidak mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena dengan salah satu-satunya cara dengan semuanya bisa berjalan baik dan lancar, baik adanya itu dengan percaya kepada Tuhan. Istilahnya kayak gitu sih sebenarnya. Terima kasih Ade Nadia, luar biasa sekali menyempatkan diri untuk di pembacaan kita kali ini dengan bisa menarik kesimpulan yang luar biasa. Di episode kali ini di episode 6 ya, ini baru pertama kali akhirnya ada yang mau membicarakan mengenai intisari pembacaan, karena emang sebelumnya udah kita baca sih berdua. Terus sebelum menutup ini pembacaan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya. Oke, nanti kakak yang pimpin. Oke. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga dengan segala bentuk kekurangan yang ada kami masih bisa berkumpul untuk membaca firman-Mu bersama adik Nadia. Terima kasih ya Bapa untuk segala hikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, di situasi saat ini kami berdoa terutama untuk Indonesia yang saat ini masih dalam proses menghadapi pandemi virus corona ini ya Bapak, ya Kau memberkati pemerintahan yang sedang berjibaku dalam penanganan virus ini, berkati tim medis dan segala unsur-unsur organisasi kemasyarakatan lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi virus ini ya Bapak. Biarlah kiranya segala sesuatu bisa berjalan baik adanya sesuai kehendak-Mu, karena kami tahu waktu-Mu adalah waktu yang terbaik, dan virus corona ini sendiri pun akan hilang, akan berlalu sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Hamba juga berdoa untuk adik-adik terkasih berkat PT di rumah mereka masing-masing dalam segala bentuk pergumulan yang ada, terutama untuk adik-adik yang saat ini sedang memilih untuk melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMA. Beberapa adik-adik terkasih yang sudah lulus di kelas 3 dan akhirnya memilih melanjutkan untuk SMA, biar kiranya berkati mereka, beri mereka hikmat agar mereka biarlah kiranya mampu memilih sekolah yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tetapi biarlah kiranya segala bentuk pilihan yang mereka pilih itu juga sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa.
Berkati semua adik-adik juga terkasih yang dalam proses pembelajaran online yang masih terus berlangsung, biarlah semuanya juga bisa berjalan baik adanya sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Ya, kiranya persekutuan kami ini meskipun dalam situasi saat ini masih terus bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling berkomunikasi untuk terus mendekatkan diri kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Amin. 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 Makasih Adik Nadia untuk waktunya. Ya, sama-sama. Oke, salamnya buat Adik Mario, buat Mama, Papa di rumah. Oke. Sehat-sehat ya. Iya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.